Ovari pada ikan berbentuk mengikuti rongga tubuh ikan. Jumlah ovari sepasang dan menggantung pada saluran mesentris atau mesofaria. Warna dari ovari ini pun bervariasi, mulai dari transparan hingga kuning emas atau abu-abu. Metode yang umum dilakukan untuk menghitung sebaran diameter telur adalah dengan mengoleksi seluruh gonad dari dalam perut ikan. Lalu diambil sampel dari bagian posterior, median, dan anterior. Sampel telur yang sudah dikumpulkan kemudian diamati di bawah mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler berketelitian 0,1 mm. Selanjutnya kita masuk ke dalam fekunditas. Menurut jurnal yang telah saya temukan, fekunditas merupakan jumlah telur yang dikeluarkan oleh induk betina saat memijah dibagi dengan kilogram bobot induk. Jumlah telur yang dapat dihitung dengan mengambil sampel telur pelakuan. Dalam fekunditas ikan mas, berkisar antara 1.439 hingga 40.281 butir. Fekunditas tersebut telah berada pada TKG 4. Fekunditas total dihitung menggunakan metode gravimetrik. Penggunaan metode yang berbeda akan berpengaruh pada jumlah telur yang terbuahi. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan ikan mas untuk melihat sebaran diameter telur dan fekunditas yang ada pada ikan mas. Dan ini adalah hasil dari USG yang telah dilakukan. Hasil USG telur diukur menggunakan komputer sebagai dugaan awal. Setelah dilakukannya USG, ikan dibunuh untuk diambil seluruh gonadnya. Dalam pembedahan ikan harus dilakukan dengan berhati-hati, supaya telur dan gonad tidak pecah dan organ-organ tetap utuh. Gonad pada ikan mas dikeluarkan dengan berhati-hati menggunakan alat bedah yang tidak tajam. Fungsinya agar telur gonad tidak pecah. Setelah berhasil dikeluarkan, gonad akan ditimbang untuk mengetahui berat seluruh gonad. Berat gonad total yang didapatkan oleh kami yaitu 26,2 gram. Selanjutnya, gonad dibagi menjadi 3 dan diambil sampel dari bagian posterior, median, dan anterior, lalu dimasukkan ke dalam tub yang sudah berisi larutan. Sampel disusun dalam kaca preparat, yaitu perbagiannya 10, supaya untuk mewakili dari keseluruhan gonad.
Bagian gonad yang sudah diambil dan dimasukkan ke tub, dihitung berapa jumlahnya dan diukur berapa beratnya. Selanjutnya adalah pengukuran diameter telur menggunakan mikroskop yang sudah disambungkan ke dalam laptop. Garis yang ditarik dari ujung hingga ujung bagian yang terlebar dalam telur tersebut. Hal ini bisa diulangi sebanyak 2-3 kali. Dan ini adalah hasil pengukuran diameter telur yang telah dilakukan. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai acuan dalam praktikum ini. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.